Halo semua, selamat datang lagi pada pembelajaran kali ini. Kita akan coba mengangkat topik dengan topik judulnya itu Project Controlling dan Project Management memanfaatkan Azure Board. Saya Ade Surya Iskandar akan coba untuk menjadi guide untuk sharing pada rekan-rekan semua. Ini nama saya Ade Surya Iskandar. Saya penyuka teknologi, terutama hardware dan software, punya pengalaman lebih dari 10 tahun di sektor programming, dan punya pengalaman juga sebagai enterprise arsitektur di salah satu perusahaan perbankan. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan apa dan mengapa kita harus menggunakan Azure Board. Azure Board itu datang dengan konsep pendekatan Kanban board, backlog, dan custom reporting yang akan membantu kita untuk melakukan manajemen project dan controlling day-to-day pelaksanaan project. Di dalam Azure Board juga ada kapabilitas untuk tracking, yang dimana kapabilitas tracking ini dapat dimanfaatkan oleh project manager atau project lead untuk melakukan tracking terhadap task-task yang sudah dilaksanakan day-to-day-nya, based on sebuah iterasi atau sebuah sprint-sprint yang sudah disepakati bersama. Azure Board sendiri dapat digunakan itu jauh sebelum kick off project. Jadi mulai dari brainstorming idea hingga eksekusi idea tersebut, itu Azure Board ini sudah bisa kita gunakan. Nah, dari gambar yang ditampilkan di sini, itu kita dapat lihat bahwa Azure Board ini itu part of dari layanan Azure DevOps, yang dimana terintegrasi langsung atau native integration dengan layanan Azure DevOps lainnya seperti Azure Repo, Azure Pipeline, Azure Artifact, dan Azure Test. Nah, Azure Board juga mendukung 4 tipe pengembangan project yang sangat cocok untuk pengelolaan project di dalam perangkat lunak ya. Nah, metode pengembangan project and support itu antara lain basic process, Scrum process, Agile process, dan CMMI process. Basic process ini dapat digunakan apabila rekan-rekan itu akan mengerjakan project yang simple. Jadi dalam project basic process itu hanya akan ada core item seperti isu, task, dan epic. Selanjutnya itu Scrum process. Scrum process ini merupakan pengembangan project yang dapat diimplementasikan apabila Anda dan tim Anda ingin melakukan tracking produk itu berdasarkan produk backlog item atau PBI di sini kita sikat. Dan bug-nya melalui Kanban board atau PBI tadi dan bug itu kita turunkan ke dalam sebuah dashboard. Nah, berikutnya berkaitan dengan Agile. Pemilihan Agile di dalam platform Azure DevOps dapat digunakan apabila sebuah tim akan menerapkan pengerjaan project menggunakan metodologi Agile. Nah, di dalam metode ini akan sangat baik jika project manager atau tim user itu melakukan tracking atau pengerjaan project itu berdasarkan user story dan bug. Atau bug dan task ini bisa juga diikutkan ke dalam sebuah taskboard. Nah, apabila teman-teman mengerjakan project dengan metodologi ini, itu akan sangat cocok dengan menggunakan Agile process di dalam Azure DevOps. Berikutnya adalah CMMI process. Nah, CMMI ini akan sangat cocok untuk digunakan dengan tipe project yang formal, yang dimana tipe project formal itu membutuhkan sebuah framework untuk proses improvement dan evaluasi catatan auditnya untuk pengambilan keputusan. Nah, dengan memanfaatkan CMMI proses ini, itu kita akan dapat dengan mudah untuk melakukan tracking terhadap requirement-nya, melakukan tracking terhadap change request-nya, risk, dan review-nya ya. Nah, ini proses model dari Azure DevOps, yang dimana dapat kita lihat di sini ketika kita bicara portofolio backlog, itu dengan proses model simple itu kita hanya berbicara tentang epic. Berikutnya apabila kita berbicara portfolio backlog pada metode Scrum, itu kita akan bicara tentang epic dan feature. Begitu juga dengan Agile dan CMMI. Nah, selanjutnya kita turun ke bawahnya itu berkaitan dengan backlog. Nah, pada proses simple itu backlog itu akan berisi tentang isu dan task. Sedangkan pada Scrum itu akan ada PBA dan task. Nah, di dalam Scrum ini
Itu untuk backlog-nya ada satu parameter lagi, itu yang configurable, namanya bug. Jadi di dalam bug ini juga dapat menentukan sebuah task untuk fixingnya ya. Nah, untuk agile itu hampir sama. Perbedaannya kalau di dalam Scrum itu namanya PBI, kalau di dalam agile namanya itu udah menjadi user story. Jadi dalam sebuah feature ada user story yang menjadi backlog. Nah, di dalam user story ini adalah bug dan task yang saling berrelasi. Begitu juga dengan CMMI. Nah, kalau di CMMI untuk proses backlog-nya itu lebih dikenal dengan sebutan requirement. Jadi dalam requirement itu ada task dan bug. Selanjutnya turun ke bawah itu untuk isu atau change trackingnya. Itu kalau untuk metode Scrum itu kita sebut work itemnya itu sebagai impediment. Tapi ketika kita masuk ke Agile itu kita sebut dengan isu, dan pada CMMI itu ada 4 work item type-nya, yaitu isu, change request, risk, dan review. Itu berkaitan tentang proses model. Nah, berikutnya itu ada state work item-nya. Jadi kalau ketika kita bicara tentang metodologi basic, itu state-nya itu ada to do, doing, dan done. Nah, sedangkan Scrum dia punya 5 state, yaitu ada new, approve, commit, done, dan remove. Kalau Agile itu sama dengan 5 state, tapi ada perbedaannya sedikit. Di Agile itu ada new, active, resolve, close, dan remove. Dan yang terakhir untuk CMMI itu state-nya itu ada propose, active, resolve, dan close. Nah, kapan ini akan diimplementasikan di dalam pengkategoriannya ya. Nah, untuk basic, ketika sebuah ketika sebuah inisiatif itu akan kita propose, itu akan masuk ke dalam to do-nya. Nah, setelah itu sudah selesai dipropose dan sudah mulai dikerjakan, maka akan masuk ke dalam step doing-nya. Dan terakhir, apabila sebuah item pekerjaan itu sudah selesai atau statusnya sudah komplit, itu akan masuk ke dalam state complete. Kalau di Scrum, bedanya ketika dipropose itu dia akan dimasukkan ke dalam proses new dulu. New hingga itu proses di-approve. Setelah proses approval, barulah task tadi atau item tadi itu akan dipindahkan ke dalam state in progress. Nah, dalam in progress inilah semua aktivitas dilakukan nih seperti commit gitu ya. Nah, setelah proses commit ini barulah dinyatakan sebuah item itu complete. Jadi ketika sudah complete, item yang awalnya itu memiliki statusnya in progress itu akan kita rubah menjadi complete. Dan apabila itu sudah selesai, kita bisa remove itemnya dari istilahnya dari state kategori kita. Untuk Agile ketika propose itu akan dikategorikan sebagai state new, jadi new item. Kemudian ketika dia sudah masuk ke dalam progress pengembangan, itu dia state-nya itu akan masuk ke dalam active dan resolve. Nah, apabila si item itu memang dianggap sudah resolve, dia baru dipindahkan ke dalam resolve-nya lagi. Nah, setelah itemnya resolve, barulah kita asumsikan bahwa item ini sudah komplit untuk dikerjakan. Maka statusnya itu akan berubah menjadi close. Dan terakhir baru kita bisa remove itemnya apabila memang dinyatakan sudah clean dan tidak ada isu yang relate lagi terhadap item tersebut. Nah, yang terakhir itu CMMI. Jadi CMMI itu ketika ada item yang akan dipropose itu masuk ke dalam stage-nya proses. Ketika dia udah masuk ke in progress, dia akan masuk ke state active, bisa juga masuk ke state resolve. Begitu juga dengan resolve, kalau memang udah double confirm memang itemnya udah resolve, maka kita bisa juga memasukkan ke dalam resolve. Dan terakhir, apabila memang tasknya itu dianggap sudah komplit, maka itu akan dimasukkan ke dalam item complete. Nah, ini ada contoh sebuah transisi dari sebuah task di dalam Azure Board ya. Ini kita ambil contoh ketika pembuatan user story, itu ketika dia akan masuk ke stage awal dulu, new gitu ya. Nah, ketika implementasinya mulai digunakan, itu akan masuk ke dalam tahapan aktif ya. Nah, ketika aktif, code-nya sudah komplit dikerjakan, sudah lewat dari unit test, dan sudah pas terhadap requirement-nya, itu akan masuk ke dalam resolve. Nah, setelah dimasukkan resolve, setelah dilakukan UAT, jadi ada acceptance test-nya dulu. Ketika acceptance test-nya sudah lewat, barulah itu bisa
dinyatakan itu sebagai close. Nah, ada juga kondisi apabila close-nya ini dengan error gitu ya. Jadi ketika error dia akan naik lagi ke atas gitu ya sampai dia dikerjakan kembali. Nah, apabila seluruh prosesnya sudah done gitu, tidak ada exception yang gagal, nah dia baru boleh sebuah item itu dikatakan complete dan itu bisa di remove dari ininya dari item list yang ada di dalam boardnya kita. Nah, itu penjelasan singkat berkaitan dengan topik yang akan kita jelaskan ini. Kita akan coba masuk pada pembahasan mengenai init project agile menggunakan Azure DevOps. Sampai jumpa pada pembahasan topik berikutnya.